Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, senang sekali kita bisa kembali hadir bersama-sama di tempat ini. Memasuki bulan Desember, ya biasanya kalau udah memasuki bulan Desember ini, kalau kita melihat satu dengan yang lain kelihatannya ceria begitu ya. Ada keceriaan tersendiri yang terlihat. Barangkali sudah berpikir, oh ini sudah akhir tahun. Tidak lama lagi tahun baru. Natal sudah dekat. Ya. Tapi apa iya? Karena itu biarlah setiap kita memaknai setiap momen, setiap event dengan baik, dengan benar, dan termasuk minggu hari ini minggu pertama bulan Desember kita akan bersama-sama masuk ke dalam satu bagian firman Allah yang mengantar kita di dalam perjamuan kudus. Dihina namun tak terhina. Saya membawa kita melihat satu bagian dari firman Allah yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Yesaya pasal yang ke-25, mulai ayat yang ke-13 nanti sampai pasal yang ke-53 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka, tidak akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar, akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Suatu ketika musim libur tiba. Penerimaan mahasiswa dibuka. Seorang mahasiswa, calon mahasiswa baru datang ke salah satu kampus. Datangnya dari negeri Afrika. Masuk ke negara Amerika. Ketika tak seorang pun dijumpai oleh seorang calon mahasiswa baru, yang tentunya dia begitu yakin melangkah memasuki ruang kampus, ruang asrama dia lihat, sungguh menakjubkan. Tetapi karena waktu itu adalah musim libur, maka mahasiswa-mahasiswa sebagian tentu ada. Tapi sebagian sudah libur. Dosen-dosen juga demikian. Karena musimnya libur, kesempatan bagi para dosen untuk berlibur juga tinggalkan kampus. Tetapi ada seorang bapak tua. Dan dia adalah pimpinan dari sekolah tinggi teologi tersebut. Dia menggunakan pakaian yang biasa. Yang tentu tidak menggunakan dinas ketika dia seperti layaknya dia mengajar, tidak. Karena memang kalau libur mesti harus ada yang membersihkan sampah,
harus ada membersihkan lapangan, harus ada yang membersihkan, memperhatikan ruangan. Dan kebetulan waktu calon mahasiswa dari Afrika ini datang, yang dia jumpai pertama adalah sang ketua STT tersebut. Karena dia sudah lanjut usia, seorang calon mahasiswa berkata, "Bapak, saya ingin mendaftar di kampus ini. Apakah Bapak tahu siapa pimpinan di tempat ini?" Tentu saja sang rektor tersebut, pimpinan tersebut dengan sangat santun, santai, dia mengatakan, "Tentu saya tahu siapa yang menjadi pimpinan di tempat ini." Tanpa banyak bicara lagi, lalu calon mahasiswa tersebut mengatakan, "Bapak, ini pasti tukang kebunnya." Tentu saja pimpinan tersebut dia tidak mengatakan tidak. Dia hanya berdiam. Lalu Bapak tahu di mana tempat mahasiswa baru, di mana mereka tinggal, di mana mereka nginap? "Oh, saya tahu." "Bolehkah Bapak antarkan saya ke sana?" "Boleh. Ini tas saya, ini koper saya. Silahkan Bapak bawa." Dengan santai calon mahasiswa ini berjalan tanpa tahu siapa yang membawa kopernya tersebut. Sampai pada satu titik, satu waktu pembukaan semester dilakukan. Lalu panitia memanggil seorang pimpinan dari STT tersebut untuk menyampaikan kata sambutan. Seorang calon mahasiswa hanya bisa terdiam diri, menangis, dan berlutut di hadapan Tuhan. "Sesungguhnya aku tidak menyangka kalau yang kujumpai itu adalah seorang yang hebat." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang namanya dihina itu bagi sebagian orang mungkin akan merasa sakit, nggak enak, nggak nyaman. Apalagi kalau bicara penghinaan itu dilakukan oleh seorang yang notabene-nya lebih rendah daripada dirinya. Waduh, maka kehormatannya seakan-akan lalu diciderai. Enggak gampang yang namanya dihina. Dan sekarang ketika kita diperhadapkan dengan banyak hal, bagaimana? Ya, ketika dihina, G20 kemarin sempat membuat geger netizen Indonesia. Ketika salah satu orang asing lalu menganggap bahwa pakaian yang dikenakan oleh para peserta yang datang di G20 ini menggunakan batik, ini pakaian-pakaian seperti apa? Kok menggunakan pakaian yang demikian? Ini sepertinya pakaian orang-orang yang kurang waras. Wah, ini netizen yang namanya Indonesia itu langsung memberikan komentar demi komentar. Ini penghinaan terhadap budaya Indonesia. Ini penghinaan terhadap bangsa kita. Bukan hanya itu. Apalagi ketika ada ibu negara yang adalah simbol kekuasaan negara Indonesia. Lalu dibandingkan. Dibuat suatu lelucon. Dibuat suatu penghinaan. Dibandingkan dengan ibu negara tetangga. Waduh. Ini menimbulkan sesuatu yang luar biasa di kalangan dunia ya massa. Karena itu siapa sih yang mau dihina? Enggak ada yang mau dihina. Siapapun kalau dihina berusaha untuk kemudian, wah saya mau hina balas ini. Kalau orang dihina, dicaci, dimaki, marah, kemudian dia berusaha untuk membalas hinaan itu kalau bisa. Maka enggak heran kemudian kalau ada orang-orang tertentu dihina oleh pacarnya. Sakit hati, kenapa? Entar gue macam-macam, lu hina gue. Bisa-bisa putus, lumayan kalau putus. Ada yang dihina nanti malah karena sakit hatinya apa? Membunuh. Karena itu tidak nyaman yang namanya dihina. Ketika bicara tentang sesuatu yang dihina, maka bicara kenapa ada hina? Hina di dalam beberapa terjemahan menggambarkan sesuatu keadaan yang begitu rendah. Keadaan yang begitu miskin. Keadaan yang begitu papa. Yang tidak berarti. Yang tidak memiliki status sosial yang baik. Status sosial yang begitu dianggap rendah.
tidak punya prestasi, tidak punya keunggulan, tidak punya kapasitas, menderita, lemah, tidak berdaya, dan tidak memiliki rubah. Itulah yang digambarkan oleh sang Nabi Yesaya tentang seorang yang begitu menderita, seorang yang begitu tidak menyajikan keindahan pada dirinya. Karena itu, ya, saya pikir bahwa manusia berdosa cenderung menghina manusia berdosa. Kenapa ada penghinaan yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain? Tentu, kalau orang merasa dirinya hebat, maka dia bisa menghina orang yang di bawahnya. Menurut mereka. Kalau ada orang yang punya kemampuan luar biasa lalu melihat orang lain begitu di bawah dia, kalau bisa dihina sedemikian rupa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka sebetulnya ketika bicara tentang yang namanya penghinaan, dihina, ya tentu ada banyak hal. Orang dihina atau orang melakukan penghinaan karena ada iri hati, karena ada kedengkian, karena ada kecemburuan sosial melihat orang lain, oh dia lebih tampan dari saya, dia lebih cantik dari saya, dia lebih kaya dari saya, dia lebih daripada saya. Tapi saya nggak bisa menyaingi dia, saya nggak bisa mengalahkan dia, sehingga yang ada apa? Iri hati. Buatlah penghinaan. Ketika ada kemajuan, ada kehebatan yang muncul, ada orang-orang yang begitu hebat memimpin dengan baik dan bahkan negara begitu luar biasa maju. Ada aja yang namanya melakukan penghinaan. Sakit hati, dengki, iri. Karena itu, kenapa orang menghina Kristus? Kenapa Yesus begitu dihina? Tentu banyak alasan di sana. Ada rasa tidak suka. Kenapa ada penghinaan? Wah, ada rasa tidak suka. Sehingga melampiaskan rasa tidak sukanya, sehingga lakukanlah satu hinaan. Menghina sesamanya. Oh, saya nggak suka sama dia. Maka buatlah penghinaan demikian. Atau ada perilaku buruk yang memang dilakukan, dia layak untuk dihina kok. Kenapa dia dihina? Oh, dia memperlakukan saya sedemikian rupa. Dia melakukan saya dengan sesuatu atau terhadap saya sesuatu yang jahat, maka dia layak untuk dihina. Kalau ada perilaku yang buruk yang kemudian membuat orang tersebut hina, itu tentu aja sesuatu yang harus dia tanggung. Orang mencuri ketika dia dihina, ya wajar karena memang kejahatannya. Orang melakukan pembunuhan lalu dihina, orang melakukan dosa ini, dosa itu lalu dia dihina. Sesuatu yang wajar, saya pikir. Tetapi ketika orang tidak melakukan sesuatu yang jahat terhadapnya lalu timbul penghinaan yang demikian, lalu bagaimana? Bahkan kadang ya terjadi dalam lingkungan di mana kita berada, dari anak sekolah, kan di dunia pekerjaan dan sebagainya. Ada aja. Kenapa orang melakukan penghinaan satu terhadap yang lain? Karena ada kondisi yang rendah, kondisi yang lemah, kondisi yang sebetulnya ada kesenjangan antara satu dengan yang lain. Itulah yang membuat kenapa orang dihina. Dan lebih daripada itu, tidak mengenal hakikat manusia yang sesungguhnya. Itulah yang dialami atau yang dirasakan oleh Kristus, yang diberikan atau dinyatakan oleh orang-orang pada zaman Yesus. Ketika mereka menghina Yesus, kenapa? Karena memang mereka tidak mengenal hakikat siapa Yesus. Oleh sebab itu orang-orang Yahudi salah persepsi tentang siapa raja yang datang itu. Mereka salah mengekspektasikan tentang sosok Mesias yang datang. Bagi mereka Mesias yang hadir, Mesias yang datang adalah Mesias yang super, yang hero, yang mampu membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Itu Mesias yang datang lahirnya di kandang domba. Lahirnya di tempat yang hina. Lahirnya bukan di sana. Lahirnya bukan di rumah sakit yang mewah. Bukan.
Lahirnya justru di tempat yang sangat menjijikan. Betapa hinanya bukan? Karena itu ketika bicara tentang kehinaan Kristus, bukan saja nanti tunggu dia disiksa, dicaci, dimaki. Bukan, kehinaan Kristus sudah dinyatakan ketika dia lahir datang ke dalam dunia ini. Seandainya, umpama, sekiranya dia tidak datang dalam kehinaan, tidak mungkin para pemilik penginapan lalu menutup pintu dan tidak menerima dia. Karena dia datang dalam kehinaan. Di tengah keluarga yang secara finansial ekonomi bukan saja menengah ke atas, tapi justru menengah ke bawah. Tukang kayu. Keluarga tukang kayu. Datang ketika Maria dan Yusuf pergi untuk melakukan sensus. Maka mereka mencari penginapan dan tak satu pun penginapan terbuka bagi mereka. Kenapa? Ada kemiskinan, ada kondisi yang rendah, ada kondisi yang lemah, yang dialami, yang dihadapi di dalam kehidupan keluarga Maria dan Yusuf. Hina bukan? Ibu bapak saudara-saudara yang dikasih, karena itu tindakan di dalam menghina itu adalah merupakan satu tindakan yang merusak tatanan sosial. Ketika kita menghina satu dengan yang lain, kita sedang merusak tatanan kehidupan sosial. Bukankah di hadapan Allah semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Semua manusia punya yang namanya gambar dan rupa Allah yang sudah jatuh ke dalam dosa. Entah dia kaya, dia miskin, dia pintar, dia tidak pintar, dia punya pendidikan yang hebat, atau dia tidak terpelajar. Dia laki, dia perempuan, dia tua, dia muda. Maka di hadapan Tuhan harusnya mereka mendapatkan satu perlakuan yang sama. Tetapi manusia yang merusak tatanan sosial, menjadikan seorang akan yang lain hina daripada dirinya. Betapa berbahayanya ketika tindakan menghina itu. Maka relasi bisa rusak, keluarga bisa rusak, hubungan bisa rusak, pekerjaan bisa rusak, bahkan di dalam dunia pelayanan, di dalam dunia berjemaat pun, kalau ada satu penghinaan satu dengan yang lain, maka bisa terjadi kerusakan tatanan sosial di sana. Ketika dihina, maka mental dihancurkan, mental dirusak, orang dibuat begitu tidak berdaya. Karena itu tidak heran kalau ada orang yang dihina, lalu dia sakit hati, dia dendam, dia berusaha untuk membalas. Apalagi kalau penghinaan itu menyangkut keluarga, suami, istri, anak, orang tua, dan seterusnya. Waduh, ini bicara tadi bangsa dan negara aja, ketika bangsa dan negara itu yang begitu besar ini dihinanya, semua bisa satu. Apalagi kalau bicara tentang, waduh, ini pimpinan saya dihina. Padahal pimpinannya belum tentu benar gitu ya. Tetap aja ada upaya untuk membelanya misalnya. Karena itu yang namanya menghina, dihina itu merendahkan, membuat orang tidak berdaya. Merendahkan dan menghancurkan martabat manusia. Merendahkan, menghancurkan martabat seseorang. Yang namanya manusia adalah manusia yang bermartabat. Manusia punya kehormatan di hadapan Allah. Manusia punya martabat dibanding dengan ciptaan-ciptaan lain, tidak ada yang melebihi martabat manusia. Karena itu kalau martabat manusia itu disentuh, dihina, waduh, berbahaya sekali. Tapi bagaimana Kristus ketika dia dihina? Kita akan mendapatkan bagian demi bagian
di dalam perenungan kita bagaimana ketika Kristus dihina, maka dia tidak membalas hinaan itu dengan hinaan. Tidak. Karena itu ketika bicara tentang bagaimana sikap manusia ketika menghadapi, melihat kondisi Kristus, sang hamba yang menderita, sang anak Allah yang menjadi manusia, maka Yesaya mencatat bagaimana sikap orang-orang yang melihat kehinaan Kristus, melihat keadaan Kristus yang begitu tidak menawan. Maka apa yang dilakukan di sana? Penulis mencatat, siapa yang mau percaya kepada pemberitaan yang kami sampaikan tentang Mesias itu? Enggak ada yang mau percaya. Siapa yang mau mendengarkan? Berita yang tidak menyenangkan, berita yang tidak menarik, Mesias yang menderita, hamba yang harus menderita, hamba yang harus mengalami berbagai kesulitan-kesulitan. Siapa yang mau mendengar pemberitaan kami? Enggak ada. Karena itu tidak heran kenapa orang di zaman Yesus ketika Yesus datang. Oh, siapa yang mau mendengarkan dia? Dia kan anak si tukang kayu. Bukankah bapaknya kita tahu? Bukankah ibunya kita tahu? Bukankah kota tempat dia tinggal kita tahu? Bukankah keluarga yang membesarkan dia kita tahu? Siapa yang mau percaya kepada pemberitaan yang kami sampaikan? Itulah pesan Nabi Yesaya. Ketika menyajikan sang hamba yang begitu hina. Gak ada berita yang menarik. Coba kalau berita, telah datang seorang raja yang gagah perkasa. Seorang raja yang lahir di kerajaan. Dengan kekuasaan, kekuatan seperti Raja Daud. Waduh, ini pasti sambutan luar biasa. Tapi coba kalau buat spanduk. Datang dan hadirilah. Pembicaranya seorang dari pelosok ujung negeri paling dalam sana. Oh, siapa yang mau? Enggak. Tapi coba buat spanduk. Hadiri ibadah kebaktian. Pembicaranya siapa? Seorang pengkhotbah hebat dari Amerika misalnya. Dengan berbagai kemampuan yang ada. Wah, orang akan mendengarkan. Tapi ketika Kristus datang, siapa yang mau dengar pemberitaan kami? Pemberitaan tentang hamba yang menderita. Pemberitaan tentang orang yang tidak berdaya. Orang tidak tertarik pada rupanya. Enggak tampan, enggak menarik banget. Barangkali kalau hidup di zaman sekarang, ganteng, cantik. Pasti akan berebut selfie foto. Suatu ketika seorang hamba Tuhan pernah menulis sebuah cerita begini. Cristiano Ronaldo, mega bintang ya, sepak bola. Lalu dia menggunakan pakaian yang compang-camping. Dia menggunakan wajah yang menggambarkan wajah seorang yang sedang dalam kondisi yang sangat miskin. Lalu dia menggunakan rambut yang sangat berantakan. Lalu dia datang di sebuah jalan. Di taman kota lalu dia bermain. Dia stop seorang anak muda. Diajak main bola. Enggak mau. Orang menghindar. Datang lagi seorang anak muda yang lain. Diajak juga. Enggak mau. Datang lagi seorang bapak yang sedikit agak tua. Diajak dia main bola, dipikir ini orang gila. Ngapain mau main bola sama dia? Enggak mau. Melintas seorang gadis yang cantik. Lalu disajikan dan minta nomor handphone. Ditolak. Enggak. Anak kecil. Lalu anak kecil itu datang dan dia bawa main bola. Anak kecil sangat menikmati permainan bola bersama dengan dia. Lalu ketika mereka sudah main bola, Cristiano Ronaldo buka semua. Pakaian yang dia kenakan yang dengan penuh dengan compang-camping, dia lepaskan rambutnya, dia lepaskan topengnya. Lalu mata pada melotot ke dia.
Cristiano Ronaldo. Seorang wanita yang tadi saya harusnya memberikan nomor handphone kepada dia. Menyesal. Wah, tahu begitu tadi saya kasih nomor handphone sama dia. Yang beruntung siapa? Anak kecil, karena dia kasih tanda tangan di bolanya. Diberikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita tertipu. Dengan apa yang kita bisa lihat, dengan rupa yang disajikan, tapi kita tidak tahu. Apa sebetulnya dan bagaimana kehidupan orang-orang di sekitar kita. Yesus yang datang ke dalam dunia tidak menarik rupanya bagi orang-orang di zamannya. Sehingga orang melihat dan menutup mata mereka, menutup wajah mereka, menutup muka mereka untuk tidak memandang kepada dia. Bukan hanya itu. Kalau bisa orang menghindar ketemu. Ada ketemu, lalu hindar. Kalau orang yang menarik pasti mereka berusaha untuk, wah, siapa datang. Tapi kalau ini orang yang papa, orang yang hina, orang yang rendah, orang yang lemah. Wah, ini jangan. Nanti bisa dia kasih proposal dan merugikan kita. Tetapi gambaran Kristus, sang hamba yang menderita, yang dihina dikatakan di sana. Lalu orang menutup mata mereka, orang menutup muka mereka terhadapnya. Ini gambaran yang digambarkan oleh Yesaya tentang Kristus itu. Bagaimana supaya kita keluar dari kehinaan kita. Kecenderungan manusia untuk keluar dari kehinaan adalah bagaimana mereka bekerja keras. Wah, saya nggak mau lagi menjadi orang yang miskin. Karena ketika saya miskin saya dihina, keluarga saya dihina karena miskin. Dia berusaha untuk kerja keras, nggak ada yang salah dengan kerja keras. Bagus. Kenapa kamu kerja keras? Iya, capek. Kasihan orang tua saya karena orang tua saya miskin, saya dihina. Saya mau bekerja bagaimana memperbaiki perekonomian keluarga supaya kalau saya sudah menjadi orang yang punya harta, kekayaan, uang, orang nggak akan berani menghina. Kalau dia adalah anak muda, lalu dia belajar sungguh-sungguh. Kenapa kamu belajar sungguh-sungguh? Saya nggak mau lagi menjadi orang yang dihina oleh karena saya tidak berpendidikan. Karena keluarga saya tidak punya pendidikan. Maka melalui pendidikan ini saya berusaha untuk mengangkat keluarga saya. Sehingga orang melihat dan memandang. Itu lihat. Hebat. Hormat. Respek sama mereka. Ada orang yang kenapa kamu memperbaiki diri, lalu memperbaiki penampilan sedemikian rupa. Wah, poles sana, poles ini. Potong rambut yang sedemikian rupa. Kenapa? Aku mau memperbaiki penampilanku supaya sedikit agak menarik dan orang tidak lagi menghina aku. Penghinaan-penghinaan yang seringkali dilakukan oleh karena orang melihat tampilan rupa yang hanya kelihatan. Apakah dengan demikian maka kita akan keluar dari kondisi kita yang terhina itu? Tidak. Status ekonomi tidak menyelesaikan masalah kita dihina atau tidak dihina. Status pendidikan kita, pendidikan, pengetahuan tidak juga menyelesaikan persoalan kita dihina atau tidak dihina di sana. Tentu tidak ada yang salah dengan belajar sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh, berusaha lalu memperbaiki penampilan sungguh-sungguh, enggak ada yang salah. Tetapi ketika itu menjadi satu standar dan ukuran bahwa dengan demikian orang tidak menghina kita lagi, itu keliru. Karena sesungguhnya solusi bagaimana kita keluar dari kehinaan itu tidak lain dan tidak bukan kecuali Kristus datang ke dalam dunia, menyelesaikan perkara kehinaan yang kita alami. Tidak ada yang dapat membuat manusia keluar dari kehidupan yang hina kecuali Yesus Kristus yang mulia itu rela menjadi hina, menjadi manusia yang hina, supaya kita manusia yang hina ini menjadi manusia yang dimuliakan oleh karena kehinaannya. Oleh sebab itu dikatakan, karena bilur-bilurnya kita sembuh dari dosa kita.
karena kita maka dia tertikam. Karena pemberontakan kita maka dia diremukkan. Karena kejahatan kita maka dia disiksa, dicaci, dimaki, dihina. Tanpa kehadiran Kristus dalam kehidupan kita, kita tetap menjadi manusia yang hina karena dosa kita. Lalu setelah kita ditebus, apakah kita tetap menjadi manusia yang bisa dihina oleh orang lain? Tentu saja bisa. Tetapi ketika orang menghina kita, bukan lagi menghina karena kita melakukan kejahatan. Ketika orang menghina kita, bukan lagi orang menghina kita karena kita melakukan hal-hal yang buruk. Orang menghina kita karena kita adalah murid-murid Kristus. Masih sangat mungkin untuk bisa dihina. Sangat mungkin. Karena itu Yesus Kristus juga sudah mengingatkan. Barang siapa ikut aku, dia harus sangkal diri, pikul, baru ikut aku. Barang siapa ingin menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi yang terkecil dan menjadi seorang hamba. Itulah gambaran yang begitu luar biasa. Karena itu di dalam perjanjian lama kehinaan itu dihentikan oleh siapa? Dihentikan hanya dapat dihentikan oleh Allah sendiri. Yeremia mencatat. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka. Juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkekurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan. Dan mereka tidak akan lagi dihina. Karena itu bicara tentang kehinaan kita. Adalah bagaimana kita ada di dalam Kristus atau tidak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam konteks perjanjian lama. Kehinaan itu sangat dialami oleh seorang Hana. Ketika Hana sangat menderita. Hana sangat terhina oleh madunya Penina. Sampai dia terus berdoa. Lalu Imam Eli katakan ini perempuan gila. Sampai kapan lagi kamu mabuk demikian? Dia begitu terhina. Karena dianggap tidak punya anak di zaman itu oleh. Maka wah ini satu aib yang luar biasa. Demikian juga dengan kisah Elizabeth dan Zakaria. Wah ini. Di zaman itu maka orang-orang Yahudi menganggap ini satu aib yang begitu besar. Sehingga ketika mereka bisa mendapatkan anak, wah itu satu lepas dari penghinaan, lepas dari aib. Maka apa yang disampaikan Hana dalam 1 Samuel 2 ayat 8 dikatakan di sana. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Untuk menundukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab dikatakan Tuhan mempunyai alas bumi. Dan di atasnya ia menaruh daratan. Lalu nyanyian, pujian Elizabeth juga. Berapa lama kemudian Elizabeth istri mengandung dari istri Zakaria ini. Dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya dalam ayat yang ke-25. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan semua orang. Siapa yang bisa menghapuskan kehinaan kita? Kedatangan Kristus ke dalam dunia. Karena itu ketika kita sudah hidup dalam Kristus, kita masih mendapatkan satu hinaan dari orang lain. Masih sangat bisa. Paulus sendiri berbicara, aku adalah yang paling hina dari antara para rasul ini. Karena aku telah melakukan pembunuhan terhadap murid-murid Kristus. Tetapi aku bekerja keras lebih daripada mereka. Ketika kita sudah dilepaskan dari satu kehinaan oleh karena belenggu dosa. Maka bagaimana kita hidup selanjutnya? Marilah kita hidup melayani Tuhan. Dalam kesungguhan, melayani Tuhan dalam kerendahan hati, melayani Tuhan dalam kekudusan, kesucian, kebenaran. Itulah panggilan kita, itulah hidup kita. Kenapa ada sekolah Kristen Makedonia? Kenapa ada STT Makedonia? Tuhan mau pakai kita untuk mengangkat mereka, menjadikan mereka
Orang-orang di sekitar sana yang boleh mendapatkan pendidikan. Supaya apa? Mereka juga merasakan kasih Kristus. Adakah kita punya hati, punya panggilan, punya jiwa untuk melihat tuayan ini, melihat jiwa-jiwa ini? Siapa lagi yang bertindak? Siapa lagi yang bergerak? Siapa lagi yang mau bekerja bagi Tuhan? Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu bagaimana kita ketika kita dihina? Seperti apa respon kita sebagai orang yang percaya? Waktu kita dihina, apakah kita dendam? Mencaci, memaki, membalas penghinaan itu, lalu membunuh? Tidak. Pandanglah Kristus yang telah rela menjadi manusia. Manusia bukan hanya sekedar manusia biasa. Manusia yang paling hina dari manusia yang pernah ada dan manusia yang belum datang. Kenapa paling hina? Karena semua manusia layaknya memang hina. Karena manusia berdosa. Tapi Kristus Sang Mulia, Dia rela menjadi hina. Sehingga tidak ada satu penderitaan yang melampaui penderitaan Kristus yang dialami oleh manusia. Tidak ada kehinaan yang melampaui kehinaan yang ditanggung oleh Kristus, yang dipikul oleh Kristus, yang diambil oleh Kristus demi saya dan saudara. Ketika kita dihina, ingat hakikat kita yang telah diciptakan kembali dalam Kristus Yesus itu, yang menjadi manusia baru itu. Karena itu para rasul berkata, kami bersyukur bersuka cita boleh menderita bagi Kristus. Boleh menderita demi Kristus. Boleh menderita bersama-sama dengan Kristus. Dan yang terakhir, ketika kita dihina, maka biarlah kita merespon dengan satu perbuatan kehidupan yang baik, kehidupan yang benar. Pernah satu kisah, satu keluarga, saya izinkan saya mengakhiri bagian ini dengan satu kisah keluarga yang tinggal di daerah satu kompleks, satu wilayah. Keluarga ini keluarga Kristen. Setiap saat kotoran dari hewan dikasih di tempat mereka. Dibersihkan, datang lagi, diberi lagi. Datang lagi, udah dibersihkan, tiba-tiba ada lagi. Tetapi yang memberikan, yang mengantar atau yang melemparkan kotoran tersebut juga bingung. Ini kok orang ini enggak marah-marah. Ini orang ini kok enggak dendam-dendam. Ini orang ini kok enggak melaporkan ke polisi gitu ya. Kok enggak melaporkan kejahatan ke RT RW gitu. Pada satu titik lalu keluarga yang terus dihina dengan diberi kotoran di halaman mereka. Mereka hanya bisa mendoakan itu. Bersyukur dan mendoakan. Sampai pada satu titik. Lalu orang yang memberikan kotoran di situ berjumpa dengan mereka. Dan bertanya, berdiskusi kenapa dan mengapa bisa demikian. Hanya karena satu. Kristus mengasihi Anda. Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan terhadap kami. Anda pikir Anda melakukan itu adalah hal yang baik. Tapi kami nggak mungkin membalas dengan kejahatan. Nah mudah? Yes. Pergumulan, perjuangan. Tapi bukan tidak bisa? Bisa. Kita bisa lakukan? Sangat bisa. Karena bukan kekuatan kita. Tapi kekuatan Allah yang memampukan kita. Karena itu, ya apalagi zaman sekarang sedikit hina, pencemaran nama baik, laporkan polisi, proses di pengadilan, hukum dan sebagainya. Ya memang kita juga nggak boleh sembarangan juga di dalam bermedia sosial. Kita juga mesti beretika juga, bukan. Tapi paling tidak, bahwa ketika kita dihina, kita merespon dengan satu perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, balas dengan kebaikan. Nyatakan yang benar, nyatakan bahwa kita tidak sejahat yang mereka pikirkan. Dan biarlah Tuhan menolong kita. Tuhan memampukan kita. Sebagaimana Kristus telah memberikan contoh. Memberikan teladan bagi kita. Dihina. Dia tidak terhina dengan kata lain. Dicaci dimaki. Tidak ada keluar
dari mulut Kristus dosa. Tidak ada kejahatan yang disajikan Kristus. Ketika kita dihina, apakah kita membalas dengan kejahatan lalu di situ kita masuk ke dalam cemplungan dosa juga. Karena itu hati-hati. Biarlah kita terus mawas diri, hidup sebagai umat Tuhan yang dicintai Tuhan, dikasihi Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.